Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas walil muttaqin. Shalatu wassalamu ala man unzila alaihil qur'anul karim Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian, dua pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa selama di dunia manusia itu memilih, diberikan kebebasan untuk memilih. Sesudah Allah menciptakan manusia dengan sempurna dan memberi dua potensi buruk dan baik. Pengembangan potensi itu adalah sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing manusia yang bersangkutan. Yang sudah kita bahas adalah manusia itu diberikan kebebasan untuk memilih apakah dia mau Islam atau kafir. Siapa yang Islam harus membersihkan keyakinan kepada Tuhan selain Allah dan menetapkan Tuhan hanya Allah. Jika mampu begitu, itu termasuk orang yang telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat yang tidak akan putus-putusnya lagi. Yang kedua sudah kita bahas juga, manusia itu memilih mau iman atau mau kafir. Tadi Islam, sekarang iman. Mau iman atau mau kafir. Nah, persilahkan oleh Allah manusia untuk menentukan pilihan. Allah nggak ikut campur terhadap pilihan ini. Tapi siapa yang memilih iman, ya surga janjinya. Siapa yang memilih kafir, neraka ancamannya. Yang disebutkan di dalam Quran, gejolaknya mengepung mereka dan jika minta minum, diberi minuman cor-coran besi. Nah sekarang kita akan membahas masih memilih di dunia ini. Apa pilihannya? Apakah selama di dunia manusia itu akan memilih dunia oriented atau akhirat oriented? Nah, jadi di dalam Al-Quran itu dinyatakan oleh Allah, siapa yang ingin kehidupan yang cepat, kesenangan dunia ini, mengabaikan akhirat, baiklah kata Allah, aku akan segerakan di dunia ini apa yang kami kehendaki dan siapa yang kami kehendaki. Tapi sesudah itu neraka jahanam akan mereka masuki dalam keadaan terhina dan terusir. Nah, tolong dipahami kata terusir di sini bukan diusir dari neraka lalu pindah ke surga, bukan. Tadi ayatnya dibaca oleh Imam dalam surat 32 ayat 21, maksudnya diusir itu begini. Wa amaladina fasaku fama'wahumun nar. Adapun orang-orang yang fasik, tempat kembali mereka adalah neraka. Kullama aradu ayakhruju minha, setiap mereka mau keluar dari neraka itu, diusir kembali. Sana kamu, masuki neraka yang kamu dustakan itu. Nah, itu diusir itu. Jangan salah, jangan diusir dari neraka, enak dong surga kan gitu. Nah, ini ayat yang dijadikan rujukannya. Yang pertama adalah di surat Asy-Syura surat 42 ayat 20. Man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi hartih. Siapa yang kehidupannya di dunia terus menerus mengharapkan tanaman akhirat, apa kata Allah? Nazid lahu fi hartih. Kami akan tambah tanamannya itu
Jadi kalau yang mengejar akhirat, di dunianya akan ditambah. Kemarin kan kita sudah bahas bahwa manusia itu telah ditetapkan apanya? Rezekinya, umurnya. Nah, ketika manusia itu orientasinya mencari akhirat, ditambah dunianya. Jadi dapat akhirat dan dunia. Wa man kana yuridu hartad dunya, siapa yang terus-menerus mengharapkan tanaman dunia, nu'tihi minha, kami berikan juga di dunia ini. Nah, gitu Allah itu Maha Rahman, Maha Pengasih, tapi dikasih. Tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib, di akhirat nggak dapat bagian apa-apa selain siksa. Jadi gimana rumusannya? Siapa yang mencari akhirat akan dapat akhirat dan dunia. Tapi yang mengejar dunia mengabaikan akhirat hanya dapat apa? Dunia saja. Akhiratnya nggak dapat. Itu di surat Asy-Syura ayat 20. Karena surat Ali Imran ayat 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Tidak ada satu jiwa pun mati kecuali atas izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditetapkan. Ajal, ya. Ada limit waktunya. Wa may yurid thawabad dunya nutihi minha, siapa yang menghendaki pahala dunia, keuntungan dunia, kami berikan di dunia itu, kata Allah. Wa may yurid thawabal akhirati, siapa yang terus-menerus mengharapkan pahala akhirat, nu'tihi minha, kami akan berikan juga di akhirat itu. Tapi ditambah wasana jaziz syakirin, yang mengejar akhirat itu dianggap oleh Allah orang yang bersyukur. Ingat kemarin, orang bersyukur dijanjikan apa? Ditambah. Jadi sama dengan yang di atas, yang ngejar dunia mengabaikan akhirat akan dikasih dunia saja. Orang-orang kafir itu dikasih kan? Ada nggak orang kafir kaya-kaya? Ada. Ya dikasih. Tapi akhiratnya nanti siksa. Nah terus, nah sekarang orientasinya. Kalau tadi adalah pikiran terus-menerus yang ada di benaknya itu adalah dunia. Satu, akhirat. Yang dunia akan dikasih dunia, yang akhirat dikasih dunia dan akhirat. Sekarang disebut oleh Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 18 sampai 20. Man kana yuridul ajilata ajana lahu fiha ma nasya'u liman nurid tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Siapa yang hidupnya terus-menerus mengejar kehidupan yang dekat di sini di dunia ini saja dengan mengabaikan akhirat, baiklah kata Allah, aku segerakan di dunia ini. Terus siapa yang kami kehendaki dan apa yang kami kehendaki, tapi sesudah itu kami jadikan baginya neraka jahanam, dia akan memasukinya dalam keadaan terhina dan terusir. Terangkan tadi terusirnya. Balik sekarang pada ayat 19-nya. Wa man aradal akhirata, tapi siapa yang telah menetapkan orientasi hidupnya akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, terus sungguh-sungguh mengupayakannya. Jadi bangun subuh, bangun tahajud, sedekah, sholat awal waktu, sungguh-sungguh itu. Nah, wa huwa mu'minun, sedangkan dia adalah seorang mukmin. Kalau kafir nggak dihitung itu. Mukmin. Faulaika kana sa'yu masykura, maka mereka itu usahanya akan dibalas dengan wujud syukur. Maksudnya diberikan dunia dan diberikan juga akhirat. Kenapa begitu? Kata Allah,
kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Masing-masing yang akhirat oriented, yang dunia oriented, itu akan diberi bantuan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura, dan pemberian Allah nggak bisa dihalangi. Gini, Allah itu memperkenalkan sifatnya dalam Quran itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu adalah Al-Mun'im bijala ilin ni'am ala sa'iril khalaiqid dunya. Allah itu yang memberi nikmat dengan sebanyak-banyaknya nikmat kepada makhluknya tanpa dipilih-pilih selama di dunia. Jadi oksigen bisa dihirup oleh orang kafir, orang beriman. Air bisa diminum oleh orang kafir, orang beriman. Setan bisa menikmati nikmat Allah di dunia. Nah, itu Ar-Rahman. Jadi kasih oleh Allah. Karena Allah Maha Pengasih, tak pilih kasih. Beda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim, Al-Mun'im bihaqaiqin ni'am khassatan lil mu'minina dunyan wa ukhra. Allah Maha Penyayang khusus untuk orang mukmin di dunia dan di akhirat. Di dunianya apa? Diberi iman, diberi taufik untuk ngaji. Itu adalah kasih sayang Allah. Kalau tadi kasih Allah saja, ini kasih sayang Allah. Di mana manfaat daripada rahmat Allah dari Ar-Rahim ini akan terbawa dari dunia terus kemana? Ke akhirat. Oleh sebab itu maka kita harus menetapkan orientasi hidup ini akhirat dahulukan, karena akhirat akan kita tuju, dunia akan kita tinggalkan, dan akhirat itu adalah kekal di sana selama-lamanya. Kalau rumusannya dari beberapa ayat di atas, surat Asy-Syura ayat 20, Al-Imran 145, Al-Isra 18 sampai 20, siapa yang mengejar dunia akan dapat dunia saja, sedangkan yang mengejar akhirat akan dapat dunia dan akhirat. Gambarannya begini. Kalau ada petani menanam padi, baik di sawah atau di ladang, yang ditanam oleh si petani itu padi, benih padi. Tapi yang tumbuh padi saja atau padi juga rumput? Ayo, padi saja atau yang tumbuh itu padi juga rumput? Ayo, mana? Padi juga rumput. Mungkin nggak rumputnya lebih subur ketimbang padi? Mungkin, karena itu perlu disiangi. Tapi kalau ada orang menanam rumput, mungkin nggak tumbuh padi? Nggak bakalan. Jadi silahkan dicoba dekati Allah dengan sebenar-benarnya dekat, jauhi larangannya, itu Allah akan memberi rezeki kepada dia itu benar-benar tak terduga. Ya, karena yang ngatur rezeki Allah. Jadi kalau kita orientasinya adalah akhirat, dunianya dijamin oleh Allah. Jadi jangan jangan mengkhawatirkan kebijakan Allah ketika kita orientasinya ke akhirat, akan diberikan. Dunia ini seupilnya kan dibanding dengan akhirat itu. Jadi kalau yang besar saja udah dikasih, apalagi yang kecil. Cuman memang harus harus mantap di sininya. Jangan ragu kepada janji Allah itu. Janji Allah. Umpamanya gini,
Di Quran itu ada janji bagi orang bertakwa ada 9. Siapa yang bertakwa berarti orang yang orientasinya akhirat. Di surat At-Tolak, surat 65 itu ada 5. Dari ayat 2 sampai 5. 1. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yattaqi itu fi'il mudhari, bentuk kalimat kata kerja sedang berlangsung terus menerus. Siapa yang terus menerus bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari seluruh problema hidupnya. Itu di mana tuh? Di dunia apa di akhirat? Di dunia. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan terus-menerus memberi rezeki tanpa diduga-duga. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga, itu di dunia juga tuh. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Kalau yang tadi punya persoalan diberikan jalan keluar, kalau sekarang mau menempuh perjalanan ke depan, itu diberikan jalan yang mudah oleh Allah. Itu bisa dunia, bisa akhirat. Dimudahkan di akhirat nih, hitungan amal jadi mudah. Yang keempat, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Siapa bertakwa kepada Allah, dihapus dosa-dosa kesalahannya. Itu di mana? Di akhirat. Wa yu'zim lahu ajra, dan dilipat gandakan pahala kebajikannya. Itu janji Allah. Ya, jadi harus yakin. Terus di surat Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ya orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Allah akan memperbaiki amal-amal kamu. Itu di surat Al-Ahzab. Di surat Al-Anfal katakan, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemampuan dia bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Namanya Furqan. Jadi itu janji. Jadi janji dan ancaman dari Allah itu pasti. Makanya harus yakin kita. Harus yakin. Nah, keyakinan itulah yang akan dibuktikan oleh Allah. Maka manusia semakin tinggi takwanya, semakin yakin dengan benarnya janji Allah, maka semakin mantap nanti. Jadi hidupnya akan tenang, hidupnya akan tentram. Jadi harus yakin. Nah, ini memilih orientasi hidup di dunia ini, mau akhirat oriented atau dunia oriented. Semoga para hadirin yang hadir di sini atau para penonton taklim di YouTube, kita termasuk orang-orang yang dibimbing Allah dengan hidayah dan taufiknya. Kita memiliki kecenderungan orientasi hidup untuk akhirat yang pasti akan dapat akhirat plus dunia. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.